Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Wow, suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Sesaat setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku." Tanpa memperdulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata lagi, "Kulihat, engkau memang dituntun ayahmu. Tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah. Dia menatap gadis itu dengan gugup. Siapakah gadis ini? Pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh, seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. "Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya." Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Keesokan harinya, Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah menyapanya. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus. "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu, sekarang aku tidak membutuhkanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. "Wahai suamiku, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu. Hatiku pun terasa tertinggal di sini, istriku. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu. Tetapi istriku, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu, aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor unta dan beberapa kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita." Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Bersama kafilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yasrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. "Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang," kata Abdullah kepada kawan-kawannya. "Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit di sini." Kawan-kawannya pun mengangguk. "Akan kami sampaikan pesanmu, baik-baiklah engkau di sini."
Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. "Haris," panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya, "pergilah engkau ke Yasrib. Lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang." Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. "Abdullah telah meninggal," kata mereka kepadanya. "Mari kami antar engkau ke pusarannya." Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. "Selamat jalan Kanda," isak Aminah. "Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita." Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang amat dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha merasa iri karena ia merasa tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha dan pasukan gajahnya. Waqti sahar biyati al-halal al-istofa wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Waqti sahar biyati al-halal al-istofa wa biyajudi ali bil fadlil ahlil wafa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Telah lahir cahaya penerang jiwa, manusia mulia, penyejuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Malaikat memuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat pemuji, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Hancurlah berhala, terkunci neraka, sambutan yang esa untuk umat manusia. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wafir lana mamado, ya wasi al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wafir lana mamado, ya wasi al-karami. Tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi,
Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang teramat tampan dan bersinar. Semua keluarga menyayangi dan bersukacita menyambut kehadirannya. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh, di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, tetapi cukup dipahami. Kemudian setelah 7 hari ia menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" "Muhammad." "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita?" "Ku inginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdullah. Aminah memandang wajah bayinya dengan perasaan bahagia. Seperti doa yang selalu ia panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam merubah sejarah dunia. Demikian kisah dari lahirnya Muhammad Rasulullah SAW. Hikmah dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti akan mati dan akan Allah gantikan dengan generasi yang lebih baru seperti Muhammad SAW yang menggantikan Abdullah.